Oke, kenapa setiap kali kita melakukan PMO, porn, masturbasi, dan orgasm, kita selalu merasa menyesal, kita selalu merasa bersalah. Dan aku yakin 99% pria yang pernah melakukan PMO pasti pernah mengalami hal ini. Aku sangat yakin dan ya aku pengen membahas hal ini karena kemarin ada yang bertanya, ada subscriberku yang bertanya bernama Mas Pandi. Jadi beliau bertanya gini, Mas Nanda, saya request bahas tentang apakah benar kalau rasa penyesalan setelah melakukan PMO itu adalah teguran Tuhan atau apapun itu. Coba bahas secara agama menurut agamamu atau bagaimana pendapatmu tentang itu. Dan tentang bagaimana dengan seorang biksu Buddha yang memilih hidup sepihak. Terima kasih. Nah, mungkin aku akan menjawab tentang teguran Tuhan atau bagaimana itu secara agamaku ya. Kalau masalah biksu Buddha mungkin next video akan aku bahas agar video ini punya satu ide besar aja gitu ya. Biar kamu gak bingung. Dan ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Pandi. Ayo kita bahas ini di video kali ini. Dan sebelumnya, mungkin kalau kamu punya sebuah problem PMO ini, kamu udah melakukan nofap berhari-hari sampai 100 hari tapi masih tetap punya problem ini, aku ingin membantu kamu dan aku membuat sebuah konsultasi selama 30 menit bagaimana kamu bisa sembuh dari kecanduan ini dengan memanfaatkan alam bawah sadar kamu. Lebih detailnya kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, kamu cukup traktir aku kopi dan kita akan ngobrol selama 30 menit di situ. Kita akan pecahkan masalahmu di situ. Oke? Sekarang kita akan bahas itu. Kenapa kita merasa bersalah? Kenapa kita merasa menyesal setiap kali kita orgasm, setiap kali kita ngecerot? Ada sebuah istilah di internet yang namanya post-nut clarity. Tulisannya post-nut clarity, tapi bacanya mungkin post-nut clarity lah ya. Jadi itu adalah perasaan yang terjadi setiap kali pria itu ejakulasi. Oke? Ada yang relax, ada yang bahagia, ada yang menyesal, ada yang bersalah. Yang menyesal bersalah ini biasanya adalah karena orang yang kecanduan PMO, orang yang melakukan masturbasi itu ya. Dan aku akan menjelaskan secara biologis terlebih dahulu kenapa kita lemes, kenapa kita setiap kali ejakulasi kita lemes, kita merasa bersalah, kita merasa kayak oh, kenapa sih aku melakukan ini? Kenapa sih aku tadi nggak sadar itu ya? Kenapa kita ketika proses masturbasinya, ketika kita proses stimulasi seksual, kita nggak sadar, kita kayak benar-benar kerasukan. Kenapa itu terjadi? Apakah ini pengaruh dari apa spirit jahat? Apakah ini pengaruh dari hal-hal buruk, pengaruh dari ya mungkin ada pengaruhnya juga. Tapi kalau secara sains akan aku jelaskan sedikit ya biar lebih mudah. Ini ada hubungannya dengan dopamin. Oke, mungkin kamu udah sering banget dengar dopamin. Tapi ada semacam hal yang harus kuluruskan. Dopamin itu bukan sesuatu yang dirilis ketika kita orgasm. Tapi ketika kita mau orgasm, dopamin itu dirilis. Ketika kamu lakukan stimulasi seksual, itu kita merasakan apa? Perilisan dopamin dalam otak kita. Sehingga kita kayak bener-bener hilang kendali. Hormon dopamin itu adalah hormon motivasi, bukan hormon kebahagiaan. Hormon motivasi, hormon antisipasi. Dan itu adalah mekanisme tubuh agar manusia itu mau melakukan hubungan seksual. Tujuan manusia secara biologis itu adalah pertama hidup dan kedua adalah bereproduksi atau berkembang biak, oke? Dan tubuh itu memberikan reward hormon dopamin, limpahan dopamin agar manusia mau melakukan reproduksi. Manusia mau berkembang biak. Oke? Sehingga itulah yang membuat kita itu kadang ketika melakukan stimulasi seksual, kita jadi hilang kontrol, hilang kendali. Kayak bener-bener kayak gini lah contohnya. Kamu baru saja pulang kerja ya. Capek, secara logika capek. Tapi kemudian kamu nggak sengaja lihat video yang ada di media sosial, video TikTok yang seronok itulah ya. Hilang deh itu. Hilang rasa capek kamu. Kemudian kamu melakukan apa? Masturbasi. Oke, kamu melakukan masturbasi. Yang tadinya capek, hilang. Kamu benar-benar berfokus untuk melakukan aktivitas seksual tersebut.
Kemudian ketika kamu ngecrot, ketika kamu orgasm, ejakulasi, kamu baru ingat secapek apa tadi ketika kamu belum melakukan masturbasi, dan disitulah kamu merasa menyesal. Kok aku tadi melakukan itu ya? Padahal aku tadi capek banget, sekarang badannya sakit semua. Disitulah ketika orgasm, bukan hormon dopamin yang dirilis, tapi adalah hormon prolaktin, hormon yang membuat rileks, hormon yang kayak membuat tubuh kita itu nge-freeze terlebih dahulu. Nah, hormon prolaktin ini kenapa dirilis? Ini fungsinya agar diri kita itu tidak lepas kontrol dalam melakukan hubungan seksual. Kalau nggak ada hormon prolaktin yang ibaratnya membekukan atau mematikan nafsu kita terlebih dahulu, kita akan cenderung melakukan hal tersebut, melakukan aktivitas seksual tersebut. Karena ya itu memang menyenangkan, itu adalah letupan dopamin yang luar biasa gitu loh. Nah, fungsinya hormon prolaktin itu untuk kayak agar kalem terlebih dahulu, agar ayo turun-turun terlebih dahulu. Kalau nggak kayak gitu akan ya kita akan jadi ibaratnya tuh orang yang hyperseksual, sangat hyperseksual lah gitu ya. Meskipun ada juga orang yang punya hyperseksual seperti itu. Nah, itu secara penjelasan logikanya kayak gitu, secara sainsnya kayak gitu. Itu mekanismenya kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan kenapa kita merasa bersalah, kenapa kita merasa menyesal, itu lebih ke bagaimana kita manusia itu punya value, oke? Bagaimana kita itu katakanlah kalau dalam religi ya, dalam agama, kita tahu bahwa di agama aku lah ya, masturbasi itu adalah hal yang haram. Beberapa ulama ada yang bilang haram, ada yang enggak, tapi mayoritas bilang haram. Kita tahu hal tersebut. Dan secara insting biologi kita tahu bahwa hal yang lebih sehat adalah ketika kita melakukan hubungan seksual, bukan masturbasi. Ketika kita masturbasi, kita tahu kita jadi ibaratnya tuh jadi pecundang. Kita tidak mendapatkan jodoh, kita tidak mendapatkan partner kita gitu loh di situ. Dan kita melakukan hal tersebut. Ketika melakukan aktivitas seksualnya, ketika melakukan masturbasinya, kita nggak sadar gitu loh. Karena dopamin tuh diletup itu loh. Otak nggak tahu kalau ini tuh yang kamu lakukan. Stimulasi yang kamu lakukan itu lewat vagina atau dimasukin ke vagina atau dengan tangan itu. Otak nggak tahu, taunya ketika dirangsang ya itu udah itu letupan dopaminnya itu rilis terus itu loh. Nah, setelah ejakulasi, setelah orgasme ya barulah yang tadinya itu otak gak sadar, akhirnya sadar bahwa oh ini adalah masturbasi, sehingga itu tidak, ibaratnya tuh tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Itu yang secara kayak gitu. Belum lagi di agama, kita punya value bahwa kita tidak boleh melakukan itu, sehingga ketika kita melakukan masturbasinya, ketika nonton bokepnya, kita lupa dengan hal tersebut karena hormon dopaminnya itu benar-benar wow, membuat kita lupa. Kita jadi terlalu senang dengan hal tersebut. Sorry, aku kan minum terlebih dahulu ya. Tapi setelah ejakulasi barulah ingat. Nah, itulah yang membuat kita merasa bersalah. Karena kita tahu bahwa itu seharusnya tidak kita lakukan, tapi kita melakukannya. Semua orang kayaknya punya, ya aku anggap semua orang punya agama lah ya. Di agama apapun kayaknya masturbasi itu perbuatan yang sebaiknya dihindari lah ya, oke? Dan itu sebab kenapa kita merasa menyesal. Dan ada satu pengalamanku lagi. Ini murni pengalamanku. Dulu ketika aku belajar NoFap, belajar semen retention. Kalau kamu nggak tahu semen retention itu intinya adalah ini adalah sebuah hal yang dimana sebuah paham lah, dimana kita memandang air mani kita tuh sangat berharga. Air mani kita itu adalah energi kehidupan. Kalau kita mengeluarkan itu sembarangan, maka kayak energi kehidupan kita itu berkurang dan kita akan jadi gampang sakit gitu loh. Kita akan jadi gampang lemes, gampang sakit. Umur kita berkurang lah, pemahamannya kayak gitu. Sehingga praktisi semen retention itu benar-benar menjaga agar spermanya itu tidak keluar. Nah, aku punya paham seperti itu. Jadi, setiap kali aku melakukan masturbasi dan ejakulasi, aku orgasm. Karena aku punya sebuah value seperti itu. Dan aku telah membuang sesuatu yang berharga dari tubuh kita. Di situ aku merasa menyesal.
ditambah lagi pemahaman tentang agama tadi. Nah, di situ aku juga menyesal yang luar biasa. Aku merasa bersalah luar biasa. Tapi ketika aku melakukan masturbasi, ketika aku di dalam aktivitas seksual itu, aku lupa. Ya karena hormon dopamin kita itulah yang menutupi itu. Yang benar-benar melupakan semuanya. Kita terbuai dengan kesenangan, kita terbuai dengan kenikmatan. Dan is about dopamine, ya. Jadi kalau diambil kesimpulannya, karena kita punya value. Apakah itu sebuah bentuk dari teguran Tuhan? Ya, itu bentuk dari teguran Tuhan yang dilewatkan dalam sebuah proses mekanisme biologis melalui hormon prolaktin tadi yang dirilis setelah kita ejakulasi, di mana kita merasa zonk, kita merasa brain fog. Disitulah muncul pikiran-pikiran kita yang tadi yang, wah, tadi harusnya aku tuh udah 100 hari tapi kenapa ini aku melakukan PMO lagi gitu ya. Wah, harusnya kata Ustadz aku nggak boleh. Oh, harusnya aku harus menghemat-hemat air maniku. Aku hanya ejakulasi ketika ingin punya anak aja gitu loh. Nah, itu yang karena kita punya sebuah value di situ, sehingga kita merasa bersalah. Kita melakukan suatu hal yang tidak seharusnya kita lakukan, dan kegiatan tersebut, tindakan tersebut itu memang sulit sulit kita itu benar-benar kayak berhenti, kayak sadar, karena kita terbuai dengan kenikmatan yang dirilis oleh dopamin kita. Nah, itu penjelasan yang semoga sederhana, semoga kamu paham ya. Ya, itu barangkali yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau kamu punya sebuah pertanyaan, silahkan drop aja di kolom komentar. Dan kalau misalnya kamu punya udah mentok mau ngapain aja, silahkan mungkin kamu bisa konsultasikan pada diriku di konsultasi 30 menit melalui lewat Zoom lah ya gitu ya. Linknya ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.